Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Fitriani dari kelas 12 MIPA 2 akan menjelaskan pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat-sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, tetapi tidak bergantung pada jenis partikel terlarut atau identitas partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif larutan yaitu ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga yaitu kenaikan titik didih, yang keempat yaitu tekanan osmotik. Nah, pemanfaatan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sifat koligatif yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Nah, salah satu contoh penurunan tekanan uap dalam kehidupan sehari-hari yaitu fenomena laut mati. Laut mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap larut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, air yang berkadar garam sangat tinggi yang ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering serta tidak berhubungan dengan laut bebas sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Nah, di daerah ini pada saat kita berenang di laut mati kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya sangat tinggi. Nah, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana hiburan atau rekreasi bagi manusia. Nah, penerapan prinsip yang sama dengan laut mati dapat kita temui di beberapa tempat wisata di Indonesia yang berupa yaitu kolam apung. Yang kedua yaitu penurunan titik beku. Nah, salah satu contoh penurunan titik beku ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuat campuran pendingin. Nah, cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin ini digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es krim putar. Cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Nah, pada pembuatan es putar, cairan dingin dibuat dengan mencampurkan garam dapur dengan kepingan es batu yang ada di dalam wadah. Nah, pada campuran itu es batu akan mencair, sedangkan suhu campuran akan turun. Nah, sementara itu campuran bahan pembuatan es krim yang dimasukkan ke dalam plastik dimasukkan ke dalam wadah yang berisi kepingan es yang telah dicampurkan oleh garam dapur. Sambil diputar terus-menerus, es krim akan membeku. Nah, es krim yang dimasukkan wadah berisi kepingan es yang sudah dicampur dengan garam itu akan membeku dan sambil diputar-putar. Nah, jadi semakin banyak NaCl atau garam yang diberikan, maka semakin beku cairan yang ada di dalam wadah. Nah, yang ketiga yaitu kenaikan titik didih. Nah, salah satu contoh kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari yaitu titik didih dari cairan suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Nah, yaitu contohnya yaitu air mendidih. Nah, proses terjadinya pendidihan diawali ketika mulai memanaskan sebuah zat. Misalnya, saat kita memanaskan air, partikel-partikel air akan saling berpisah membentuk uap air. Nah, proses ini mengakibatkan kenaikan tekanan zat cair. Ketika tekanan zat cair sama dengan tekanan lingkungan luar, maka terjadilah peristiwa pendidihan. Nah, pada saat air mencapai temperatur 100 derajat Celcius, maka tekanannya menjadi 1 atm atau sama dengan tekanan udara luar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Nah, yang keempat yaitu tekanan osmotik. Salah satu contoh tekanan osmotik dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini adalah tekanan yang menyebabkan kecenderungan zat terlarut untuk menyebar ke bagian yang memiliki konsentrasi rendah. Nah, dalam proses yang disebut dengan osmosis. Nah, salah satu contoh tekanan osmosis dalam kehidupan sehari-hari yaitu mesin cuci darah. Nah, pada pasien yang menderita gagal ginjal harus menjalani terapi cuci darah. Nah, terapi ini menggunakan metode dialis, yaitu proses pemindahan molekul-molekul kecil seperti urea melalui membran semi-permeabel dan masuk ke cairan lain, kemudian dibuang. Nah, maka membran tak dapat ditembus oleh molekul besar seperti protein, sehingga akan tetap berada di dalam darah. Baik, sekian penjelasan dari saya, Novi Fitriani dari kelas 12 MIPA 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.